Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Beda. Assalamualaikum. Ya, Bu Susi, karena berhubungan kita akan mengadakan observasi kelas ya. Sebelum kita mengadakan observasi kelas, kita akan mengadakan pra-observasi dulu nih Bu Susi. Oh ya, baik, siap. Ya. Nah, kira-kira ini kapan ini siap diobservasi di kelasnya? Kira-kira mata pelajaran apa, jam berapa? Oke. Jadi insya Allah saya siap diobservasi itu pada pelajaran matematika. Itu insya Allah ada di hari Selasa, jam pertama. Ya, hari Selasa jam pertama. Nah, itu pelajaran apa? Matematika tadi ya? Ya, matematika tentang bangun datar. Tentang bangun datar. Kalau tentang bangun datar, di sini ada tujuan pembelajaran nih. Ya, siap. Tujuan pelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Jadi tujuan pembelajaran ini sesuai dengan modul tentang bangun datar itu kurang lebih ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Jadi kebetulan saya menggunakan media Tangram dan diharapkan dengan media Tangram itu peserta didik itu bisa memilih beberapa bangun datar yang saya berikan, itu bisa membentuk sebuah bangun bentuk dengan mandiri. Jadi mereka menyusun bangun datar yang saya berikan itu disusun kembali menjadi misalnya seperti bentuk rumah atau bentuk kapal gitu. Jadi dari beberapa bangun datar itu disusun kembali dengan anak murid sehingga membentuk sebuah bangunan baru gitu. Jadi tujuan pembelajarannya adalah anak-anak ini mampu menyusun kembali bangun datar yang tadinya belum berbentuk jadi bisa berbentuk lagi. Iya, jadi kan bangun datarnya nanti kan saya sebar tuh. Jadi dari bangun datar itu mereka bisa menyusun. Oh, di sini kotak, tulis kotak di atasnya kasih segitiga. Terus itu kan udah menjadi sebuah bangunan rumah. Jadi anak-anak mampu ya melakukannya sendiri, memahami ya. Jadi insya Allah sudah. Terus area pengembangan yang hendak Ibu capai nih Bu dalam pembelajaran tersebut. Oke. Area pengembangan yang ingin saya capai kurang lebih itu seperti ini. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang nyaman dan berpihak kepada murid. Kembali lagi dengan murid. Iya, dengan berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid. Nah, untuk menciptakan itu Ibu Susi strategi apa nih kira-kira yang bakal Ibu Susi lakukan agar semua tujuan dan area pengembangan itu bisa tercapai dengan baik? Oke, jadi strategi yang rencananya akan saya gunakan itu pertama saya menggunakan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi. Kebetulan saya juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dan kemudian terintegrasi dengan KSE seperti itu. Jadi yang saya lakukan seperti mengajak anak berdoa sebelum belajar. Kemudian setelah berdoa saya ajak ice breaking dulu biar anaknya nyaman gitu. Setelah ice breaking dan di awal pembelajaran saya nanti akan membuka pembelajaran dengan nyanyiannya biar anak itu nyaman. Seperti topi saya bundar kan, topi saya bundar-bundarnya itu menunjukkan bangun datar, salah satu bentuk bangun datar. Jadi setelah anak itu sudah nyaman baru saya bisa memulai pembelajaran. Pada saat memulai pembelajaran juga saya menggunakan media pembelajaran berupa Tangram. Jadi media tersebut merupakan media konkret yang benar-benar anak bisa sentuh sehingga anak bisa memahami pembelajaran dengan baik. Sehingga diharapkan tujuan pembelajaran yang saya sebutkan tadi itu bisa tercapai. Amin, insyaallah. Oke Bu Susi, nanti hari Selasa jam pertama kita akan observasi ya kelas Bu Susi. Kita akan melakukan observasi. Terus saya berharap tujuan pembelajaran, area pengembangan yang sudah dicapai, strategi Bu Susi bisa tercapai dengan baik ya. Ya. Untuk pembicaraan kita pada catatan pra observasi ini sampai di sini dulu ya Bu Susi. Dan semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu Susi ya. Amin. Bismillah.
depan rumah Dila ya. Lagi. Nyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan berbincang dengan Ibu Susi ya. Ya, ini adalah hasil dari observasi saya, yaitu pasca observasi kajian. Dan di sini kami akan didampingi oleh PP saya ya, Pak Joni Arfan. Assalamualaikum Pak Joni Arfan. Ya, karena saya sudah lama cara ngajar saya itu tidak diobservasi sama orang, tidak diperhatikan, tidak dinilai. Jadi terakhir kali saya dilakukan seperti itu ya kira-kira ketika pas PPG itu. Jadi sama asesor. Dan ini setelah berapa tahun kembali diobservasi lagi. Jadi ketika saya mengajar dan ada yang mengobservasi cara ngajar saya, tentunya saya merasa tertantang sebagai perbaikan dari cara ngajar saya. Jadi cara ngajar saya nanti kan dievaluasi, tentunya sebagai perbaikan untuk saya. Jadi Ibu Susi merasa tertantang ya Ibu Susi. Iya. Nah, selanjutnya Ibu Susi bisa diceritakan kembali jadi area apa, area pengembangan yang seperti apa, langkah-langkah yang sudah Ibu Susi lakukan tadi di kelas yang berdampak pada murid. Oke, area pengembangan yang saya lakukan tadi itu saya berusaha untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian dan yang berpihak kepada murid. Jadi saya berusaha untuk membuat pembelajaran itu yang nyaman bagi murid. Jadi anak bisa menikmati pembelajaran yang saya lakukan. Jadi yang saya lakukan tadi tentunya dengan menggunakan speaking yang berkaitan dengan media pembelajaran yang saya lakukan saat itu. Kemudian kebetulan tadi pembelajarannya mengenai bangun datar. Jadi yang saya lakukan itu seperti topi sebunda, kemudian menggunakan media pembelajaran Tangram yang konkret yang bisa anak pegang langsung sehingga anak itu tertarik dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi media konkret ya Bu Susi. Iya. Jadi ini termasuk dalam media visual, auditori dan kinestetik Iya, ya. merangkap semuanya. Jadi berdiferensiasi ya Bu Susi. Nah, selanjutnya Bu Susi, menurut Ibu, adakah kesulitan atau hambatan-hambatan yang Ibu rasakan saat proses pembelajaran tadi di kelas? Ya, tentunya setiap proses pembelajaran ada tantangan-tantangan sendiri dan itu bisa ditemukan ketika setelah proses pembelajaran. Jadi bahan evaluasi saya tadi, saya merasa ketika saya membagikan media, jadi kan anak-anak tuh stres ya, semangat sekali melihat media pembelajaran tersebut. Jadi mereka ada perasaan kayak rebutan, saya mau ngambil ini, saya mau ngambil yang ini. Jadi tadi pas pembelajaran itu tidak efektif. Jadi kayak ada anak yang rebutan, dia pengen yang ini, jadi rebutan medianya. Jadi karena mereka ini kan merasa tertantang ya Bu Susi ya, dengan Tangram ini kan. Jadi mereka kan seolah-olah seperti ini permainan mereka kan. Iya, seperti permainan. Jadi mereka anggap ini adalah belajar sambil bermain-main. Jadi Jadi karena mereka menarik pembelajaran untuk media itu menurut mereka itu menarik, jadi mereka merasa pengen langsung cepet ngambil Tangram dan disusun. Jadi itu. ya, tadi anak-anak itu antusias banget ya waktu kita belajar tadi tentang bangun datar ini. Jadi mereka itu langsung rebutan ya Bu Susi. Iya, itu pas di awal tadi. Jadi ada memang momen yang dimana nggak kondusif. Jadi momennya ini memang kurang kondusif karena kericuhan tadi ya. Jadi ini Bu Susi, karena kan kita sudah tahu kalau anak-anak dalam pembelajaran yang seperti ada konflik seperti ini kan seperti ada bendanya, apalagi mengenai permainan-permainan. Nah, menurut Bu Susi, kalau kayak terjadi kericuhan tadi ini di kelas
termasuk jadi membuat suasana tidak kondusif. Iya. Jadi menurut Bu Susi nih, apa yang Bu Susi lakukan supaya hal itu bisa berjalan dengan baik esok lagi? Iya. Jadi kan tadi sebagai bahan evaluasi saya ya, jadi pembelajaran saya bahwa ketika anak-anak terlalu histeris apa ya, semangat terus semangat pengen cepat belajar sehingga terjadi rebutan media pembelajaran tadi. Mungkin untuk selanjutnya ketika menggunakan media pembelajaran yang sama, yang akan saya lakukan adalah membagi media tersebut sesuai dengan jumlah kelompok anak gitu. Jadi dari awalnya udah saya bagi gitu, udah saya kelompok-kelompokkan. Jadi dalam satu kelompok itu udah ada segitiganya, udah ada lingkarannya, udah ada persegi panjangnya, udah ada setengah lingkarannya. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan itu semua. Kalau tadi itu kan yang saya lakukan adalah meletakkan seluruh medianya itu di atas meja. Jadi anak-anak tertarik untuk melihat rebutan gitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin yang akan saya lakukan adalah membagi. Mungkin udah saya kayak seperti paket-paket gitu. Jadi nanti langsung tinggal bagi. Jadi mereka fokus dengan media pembelajaran yang udah dibagi gitu untuk mereka. Jadi mungkin itu lebih kondusif. Nah, kira-kira itu kapan Bu Susi bisa dilakukan untuk menerapkan cara Bu Susi yang barusan? Mungkin di pembelajaran selanjutnya ya, karena yang tadi itu kan masih ada pembelajaran yang lanjutan. Oh, jadi lanjutan pelajaran. Oh, jadi bisa dilanjutkan lagi dengan cara yang Oke Bu Susi, ini adalah hasil observasi kita ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan saya berharap proses pembelajaran Bu Susi di kelas dan seterusnya itu akan selalu berjalan dengan baik. Ya. Kalau menurut saya proses pembelajaran Bu Susi di kelas itu sudah bagus. Ya. Dan saya berharap kedepannya semuanya akan berjalan dengan baik dan lebih berpihak lagi dengan Bu Susi. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang karena di sini ada PP saya akan meminta umpan balik nih dari Pak Joni Arfan. Kira-kira nih umpan balik Pak Joni tentang pasca observasi kelas yang telah saya lakukan tadi, Pak Joni. Iya, baik Bu Hidayah tadi sudah melakukan observasi sudah dilakukan. Mudah-mudahan observasinya juga dilakukan ya. Seyogianya memang ketika pasca observasi itu sudah disampaikan belum optimal ya. Tujuan maksimal pembicaraannya itu seperti apa. Jadi harapannya nanti dilakukan situasi dalam belajar jadi tidak tadi kemampuan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan menarik dan lumayan baik ya saya perhatikan dari apa jawaban yang diskusi sudah bisa dibuat pertanyaan lanjutan sehingga diskusi bisa melanjutkan dari apa yang disampaikan. Untuk kita secara teknis saja mungkin hasil observasinya belum terlalu optimal karena mungkin guru juga belum menyampaikan hasil pengamatannya sesuai dengan lembak setelah selesai kegiatan pembelajaran nanti akan refleksi ya. Oh ternyata metode saya belum baik. Area pengembangan akan area pengembangan di kedepannya seperti apa? Atau misalkan kalau ternyata media ajarnya ini kurang memenuhi kebutuhan siswa misalkan area pengembangan seperti apa? Pengembangan itu kan Berarti pengembangan lebih ke saya ya? iya, Bukan pengembangan apa yang saya lakukan di kelas tadi. bukan pembelajaran saja, tapi setelah saya selesai pembelajaran refleksi oleh diskusi saya ternyata media ajarnya kurang seperti tadi misalkan siswa rebutan. Nah ini apa yang akan dilakukan? Tindak lanjut dan overall udah
luar biasa, Bunda, keren. Selanjutnya sudah atau ada lagi Pak Jan? Cukup